Halo semuanya, balik lagi di Zenius Learning Podcast. Nah, di sini kita bakalan ngebahas suatu subjek yang menurut gue lumayan banyak ditakutin nih sama anak-anak sekolah ya, termasuk gue sendiri sebetulnya. Karena dulu gue sering banget ketemu dan ketika mau ujian atau mau ulangan di subjek ini nih, gue tuh udah keburu takut duluan padahal belum dibaca. Nah, di sini gue ditemenin sama temen gue, Regina, yang bakal membahas subjek ini. Kita bakal bahas apa sih, Re, di sini sebenarnya? Oke, hai guys. Hari ini tuh kita mau bahas putar sejarah. Mungkin dari Olive dan aku juga akan nge-sharing gimana sih pengalaman kita belajar sejarah. Mungkin dari SD kali ya? Iya, boleh SD, sih. Sejarah SMP. tuh dulu di SD udah lupa sih gue belajar. Tapi aku Iya, SD iya. belajar sejarah. Mungkin sampai kenapa sejarah banyak ditakutkan lah tanda kutip oleh banyak teman-teman yang lagi belajar gitu. Oke, ini gue mungkin sharing dulu kali ya. Jadi tuh pas gue SMA gue inget banget, kan gue IPS kebetulan. Jadi ada dua nih mata pelajarannya, ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan. Peminatan, yes. Nah, sejarah Indonesia kan yang Indonesia lah ya. Kalau yang peminatan tuh lebih luas lah, dapet lah bigger picture-nya kenapa. Terus gue jadi ngeh tuh di sejarah peminatan. Oh, ternyata di Indonesia ada gini karena di dunia tuh lagi ada Yes. ini gitu. Jadi gue lebih suka peminatan sebenarnya dulu, meskipun lebih banyak ternyata ya yang harus dipelajarin. Terus dulu tuh jadi kalau mau ulangan gue langsung kayak aduh gimana nih, gue harus ngapain nih, gue harus baca dari mana, mulai dari mana. Jadi dulu tuh akhirnya kayak sistem kebut semalam, jadi bener-bener baca terus highlight semuanya. Padahal kan itu sebenarnya salah ya. Yes. Iya nggak sih? Karena mungkin kita belajar secara iya, benar. Waktu yang cepat gitu ya, harus Bener. proses. Nah, dari lo sendiri punya nggak tuh tips deh di awal nih ya, kira-kira belajar sejarah dengan baik dan menuju tepat? Mungkin nggak tepat-tepat banget, jadi kan bisa jadi kita beda-beda nih cara belajar. Yes, betul Tapi banget. yang kira-kira bisa dimulai dilakukan nih dari awal nih buat teman-teman yang dengerin juga kan mungkin aja ada yang mau membahas, ada yang mau tahu gimana caranya belajar sejarah dengan lebih baik lah dibanding sebelumnya. Oke, jadi kalau boleh cerita nih, sejujurnya aku dari SD sampai SMP memang nggak terlalu suka sejarah sebenarnya, karena alasan lagi-lagi ya kalau udah ketemu yang namanya ulangan harian ataupun ujian lah, itu udah ada penuh ketakutan karena apa yang dipelajari sama apa yang dites itu kadang-kadang agak beda. Benar. Sampai suatu ketika waktu SMA tuh kebetulan guru aku lumayan cukup enak lah ngajarnya. Dia tuh sering kasih beberapa rekomendasi film. Nah, salah satu film yang benar-benar ngebuka aku terkait sejarah, tulisannya Multatuli, Max Havelaar. Oh Iya, di sana tuh ngeceritain ternyata kalau kita tuh mandang Belanda itu kan selalu baik, selalu jahat ya. Sementara orang kita itu selalu baik. Padahal kalau kita lihat kacamata dua perspektif dari Eropa ataupun Indonesia, kita justru akan ngelihat bahwa sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung bagaimana kita melihat perspektif. Nah, sesuai dengan apa yang ditanyain Olive nih, gimana sih cara belajarnya? Mungkin tiap orang beda-beda dan apa yang aku kasih di sini mungkin bukan tidak menjawab, tapi tidak ngebantu untuk jawab pertanyaan sampai nilai 100. Tapi lebih ke arah belajarnya, cara belajarnya. Yang pertama menurut aku yang agak kurang tepat, kadang kita itu menggunakan perspektif hari ini untuk ngelihat masa lalu. Padahal itu dua hal yang beda, Liv. Kayak misalkan nih, aku mau membahas terkait proklamasi misalkan. Kan kalau proklamasi itu terjadinya di Jakarta, tapi nggak semua provinsi pada saat itu dengar berita proklamasi. Nah, kalau aku nih yang menggunakan perspektif hari ini lah, kan ngapain? Kok nggak kesebar ya? Kan ada media sosial, ada internet, ada televisi, tapi kok cuman terbatas di Pulau Jawa aja. Padahal kalau kita lihat pada saat tahun 1945 itu komunikasi masih terbatas banget. Iya, belum bisa cek Twitter ya. Betul. Buat tahu ada apa yang terjadi di Jawa. Belum ada trending topik tuh. Jadi make sense banget sebetulnya kalau kita belajar sejarah butuh menggugurkan perspektif kita hari ini untuk mencoba melihat tokoh-tokoh tersebut tuh kenapa bisa melakukan itu. Kayak gitu sih yang pertama. Nah, yang kedua yang menurut aku cukup
penting juga bahwa setiap buku, setiap penulis itu kan punya perspektif yang beda-beda, ya kan ya. Dan kita juga nggak bisa memaksakan bahwa perspektif kita yang paling betul atau apa yang kita baca itu yang paling betul. Kadang aku waktu SMA pusingnya itu adalah, Bu, saya baca buku ini bilangnya begini, atau baca buku ini bilangnya kayak gini, terus yang bener yang mana? Karena kalau kita masuk ke ujian atau ulangan, yang ditanyakan benar-benar yang sifatnya rigid ya. Nah, itu menurut aku justru membuat sejarah makin lama makin ngebosenin, karena ujungnya kita diminta untuk Stay menghafal. sama yang itu ya. Betul. Itu sih palingan yang bisa ngebantu. Betul-betul harus tahu perspektif masa lalu itu kayak gimana gitu. Wah, itu menarik banget sih, karena tapi setuju sih di bagian kedua tadi terutama ya. Dulu tuh sering banget kalau baca buku sejarah, terus udah ada plek kayak gini, terus kalau misalnya ditanya gitu kan ke guru, Bu, tapi kok dia melakukan ini gitu. Kalau misalnya dari buku lain, kita kadang-kadang dapet kan, tapi dari buku yang kita pelajarin buat ujian, buat ulangan itu kadang-kadang nggak dapet jawabannya kan. Jadi kayak harus kadang-kadang ada kayak dilema moral gitu loh, ini kayaknya nggak kayak gini deh, kayaknya dia nggak dulu, mungkin dia gabut aja terus ngelakuin ini. Jadi tapi nggak bisa kan ketika ulangan harus sama yang ada di buku. Jadi mungkin itu pentingnya untuk belajar sejarah juga cuman dari sekolah aja kali ya. Jadi ada juga tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita baca, bisa kita tonton. Dari kalau lo sendiri dulu kenapa tuh bisa, selain dari ini ya, ketemu guru yang enak untuk belajar, kan nggak semua dari kita mungkin ketemu yang kira-kira cocok ya ketika komunikasi atau ketika belajar sejarah. Kalau yang misalnya di sekolah udah bosen nih belajar sejarahnya, gue kayaknya di sekolah tuh kurang cocok deh belajarnya. Kira-kira dari mana lagi sih, Re? Kita dari bisa. Zenius. Iya benar. Oke, iya BTW gue juga alumni Zenius sih. Dulu tuh gue juga suka banget ketika nontonin sejarah di Zenius. Tapi selain itu ada lagi kan nih sumber-sumber lain yang harus kita cari. Dari lo sendiri punya nggak nih rekomendasi yang kira-kira bisa kita konsumsi gitu? Oke, jadi kalau belajar sejarah sebetulnya banyak banget nih media yang kita bisa pelajari selain buku teks sekolah ya. Misalkan kalau kamu misalkan suka nonton film, nah mungkin bisa nonton film-film yang berlatar belakang sejarah. Misalkan suka nonton di era tahun 98, nah itu kan ada film tentang tahun 98 ya. Terus yang kedua tahun 65 gitu ya. Iya, ada juga. betul. Atau yang lagi hit sekarang misalkan Raden Saleh nih, meskipun di film itu nggak ngejelasin secara full ya tentang sejarahnya ya. Betul, tapi setidaknya kita tahu oh ada tokoh yang namanya Raden Saleh dan dia juga menggunakan itu sebagai kritik sosial terhadap pemerintah Belanda gitu. Terus bisa juga misalkan lewat komik. Nah kan banyak komik sejarah tuh apa aja tuh, Ri? Misalnya kayak bukunya Lorik Gonik ya, yang judulnya Peradaban Dunia. Nah itu juga sebenarnya menarik banget, terutama buat anak-anak yang visual, yang mungkin kalau ngeliat teks terlalu banyak itu udah pusing duluan. Nah itu bisa baca komik. Atau misalkan bukan baca, tapi nganalisis lewat puisi. Terus juga lewat novel ya, sama kayak tadi ya, buku. Nah itu juga bisa kita lakukan kalau kita mau belajar sejarah sih gitu. Banyak atau sih video sebenarnya. pendek juga di YouTube sekarang udah banyak lah ya. Betul. Bahkan di TikTok kayaknya tuh ada deh yang bahas-bahas sejarah. Banget, ya. Cuman apa namanya ya dalam bentuk-bentuk video pendek gitu ya. Jadi buat lo semua nih yang pengen belajar sejarah tuh sebenarnya nggak cuma terbatas sama buku yang tulisan semua. Karena kan dulu tuh kesannya tuh belajar sejarah bacanya banyak nih, padahal nggak juga ya. Ada film, ada banyak banget yang kira-kira bisa kita konsumsi lewat situ. Nah tapi ini kan kalau kita mau belajar sejarah secara luas ya, belum, tadi kan lo di awal sempat ngomong belum tentu nih kalau kita belajar sejarah dengan tahu perspektif segala macam, belum tentu kita bisa dapet nilai yang bagus. Sementara kan kita juga punya target yang ini ya. Nah itu tuh punya nggak tuh lo tipsnya kira-kira, selain anggap aja kita udah suka ya, udah suka belajar nih, teman-teman di sini juga udah suka banget nih nonton video YouTube, semoga ya nonton film sejarah, terus nontonin video esai di YouTube atau di TikTok gitu ya. Tapi pengen juga nilainya bagus. Lo punya nggak sih tipsnya supaya dengan pengetahuan yang udah ada ini kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sekolah gitu dengan baik gitu? Oke. Sebenarnya ada caranya, Liv. Salah satu yang menurut aku bekerja juga nih di aku adalah kita tuh harus tahu dulu gimana kronologi di sejarah Indonesia. Misalnya kita ambil contoh sejarah Indonesia. Mungkin buat Olive atau teman-teman yang lain di sini yang suka baca novel,
kan biasanya kalau kita baca novel itu kita mulai start dari bab pertama dong, nggak mungkin kita mulai dari bab 4 ya, itu kan nggak nyambung. Nah sebenarnya begitu juga belajar sejarah itu sebetulnya kayak belajar tentang seseorang, tapi ini banyak orang lah gitu. Kita mulai dulu tahu gimana sih awal mulainya masyarakat Indonesia itu ada. Kita belajar sejarah klasik dulu atau praaksara dulu, dan usahakan belajarnya itu benar-benar berkronologi lah, berkaitan satu sama lain, biar nggak ada yang keputus. Kadang keseringannya kita tuh belajar misalnya materi reformasi dulu, tapi kita nggak tahu materi Orde Baru sebelumnya itu ada apa, kenapa sampai ada reformasi. Atau misalkan kita belajar tentang proklamasi, tapi kita sebenarnya nggak tahu sebelum proklamasi emang kita ada apa, kayak gitu. Jadi memang baiknya belajar itu harus secara kronologis, biar informasi yang kita dapat itu nggak setengah-setengah dan lebih komprehensif. Jadi make sense apa yang berubah dan apa yang berlanjut sih di satu peristiwa gitu sih. Itu yang ngebantu aku sih. Jadi nggak cuman kayak besok ulangan apa nih, jadi kita cuma belajar ini doang, Yes. tapi nggak tahu sebelumnya ada apa. Dulu tuh gue berasa sih pas belajar tentang kerajaan ya terutama. Jadi Yang banyak itu ya. Yang banyak banget kan, terus kayak rajanya ada banyak banget, terus tiba-tiba lagi belajar gitu, terus temen gue bilang, lah dia di sini tuh nanti dia meninggal, terus kayak loh kenapa? Dia dibunuh. Terus kayak gitu kadang-kadang suka nggak kepikiran kan, ketika belajarnya tuh kepotong-kepotong, tapi ternyata pas udah tahu cerita luasnya tuh jadi ngerti bahkan dari beribuan tahun itu yang terjadi apa ya. Menarik banget nih sebenarnya belajar sejarah. Gue jadi pengen belajar sejarah lagi tuh. Tapi ini aku jadi inget deh. Jadi 2-3 tahun belakangan ada beberapa alumni Zenius yang akhirnya pilih sejarah. Tahun ini tuh kalau nggak salah ada 5 orang tapi dari universitas yang beda-beda. Nah pas gue tanya alasannya kenapa kok mau gitu. Jujur aja ya kalau misalnya berkaitan dengan pekerjaannya tentu sejarah agak terbatas ya dibandingkan mata pelajaran yang lain. Alasan dia agak simple sih. Simple tapi menurut gue ngena juga. Ternyata Kak menurut gue sebagai anak SMA yang mau apply jurusan, ketika gue menemukan informasi yang berbeda tanda kutip dengan apa yang gue baca, gue ngerasa gue tuh orang yang berbeda dari teman-teman, dan gue punya rasa kepuasan untuk itu. Jadi kayak aku mikirnya ya biasa kalau kita ngajar ya udah ngajar lah ya, ternyata itu memberikan dampak juga bagi siswa dan bahkan jadi jurusannya dia gitu loh. Jadi kayak aku kayak wow. Kayak membuka sumber belajar dia gitu ya. Iya bener. Dan aku nggak pernah berekspektasi kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang nonton atau yang denger abis ini jadi pengen nih ambil sejarah kali ya. Itu menarik banget tau. Sebetulnya gue juga kan mata kuliah gue sendiri juga banyak yang membahas sejarah ya. Dan itu tuh juga gue ngerasa selama gue senang belajarnya, selama gue pengen terus-terusan tahu nih apa sih yang bakalan gue dapat dari si mata kuliah yang gue pelajarin ini. Mungkin lo juga merasa kayak gitu. Itu kayaknya kita udah gak mikirin lagi ya bakal kerja apa. Terus nanti apalagi kayak stereotip di luar sana tuh yang bilang lo ngapain belajar ini, gak bakal kepake gitu. Kepake aja ternyata ujung-ujungnya. Nah, ini contohnya. Dan kita bisa jadi lebih seneng gitu loh belajarnya tuh kayak ada tujuannya. Gak cuman yang belajar karena terpaksa. Betul. Aduh, jadi pengen belajar sejarah lagi nih kita. Nah, terus ini kita balik lagi ke mata pelajaran yang ada di sekolah ya. Selama beberapa tahun terakhir ini kayaknya ada banyak perubahan gak sih Ri? Di mata pelajaran sejarah itu sendiri. Apa aja sih yang kira-kira lumayan signifikan gitu perubahannya? Karena kayaknya dari pas gue sekolah sama sekarang aja udah lumayan jauh. Oke, yang paling signifikan untuk sekarang, dulu kan di masanya Olive, kita tua jauh banget sih. Padahal nggak juga kok. Kalau di Olive kan tadi ada sejarah Indonesia dan sejarah peminatan atau dunia ya. Tapi untuk kurikulum hari ini itu hanya ada sejarah aja. Jadi nggak dipecah antara Indonesia dan juga dunia atau peminatan. Itu satu. Yang kedua, setiap sekolah itu dikasih kesempatan untuk merancang nih kira-kira anak-anak di kelas mereka atau di sekolah mereka lebih cenderung suka sejarah yang mana. Jadi kita diberikan kebebasan. Makanya kan kurikulum merdeka. Nah, cuman nggak enaknya nih mungkin dari satu kelas kan nggak hanya 1-2 orang aja ya. Jadi kita tuh harus menyepakati dulu nih kira-kira di antara semua materi sejarah kita lebih cenderung kemana. Itu sih yang agak susahnya. Cuman kalau balik lagi berkaitan dengan
pemahaman sejarah yang secara komprehensif, memang aku sangat mengakui lebih baik sih kalau belajar sejarah Indonesia ya harusnya belajar juga tentang sejarah dunia. Karena kan nggak mungkin ya peristiwa sejarah di Indonesia Berjalan berdiri sendiri sendiri, gitu. iya kan? Pasti harus saling mempengaruhi satu sama lain, itu sih yang beda gitu. Itu berarti ada plus minusnya kali ya. Yes. Kayak kalau ketika kesepakatan ini yang disepakati itu lumayan banyak gitu peristiwa yang dipelajarin, terus kayak timelinenya lumayan banyak, mungkin jadi lebih dapat pemahaman secara lengkap. Iya. Tapi kalau misalnya yang disepakati ternyata udah deh kita belajar sejarah Indonesia aja, mungkin akan ada yang kurang gitu kali ya Yes, ketika belajar, jadinya harus nyari tahu sendiri juga di luar. Betul. Gitu-gitu. Menarik. Kalau kita minat ya. Kalau minat ya bener. Tapi nah ini nih balik lagi nih. Kalau misalnya nggak minat sejarah, biar minat lo punya nggak sih kayak suatu fakta atau insight yang bisa bikin teman-teman yang nonton atau denger ini Oke. jadi kayak serius gue jadi pengen belajar gitu. Nah, kalau ini sebenarnya masuk ke pengalaman aku sendiri. Aku jujur aja dulu tuh nggak minat sama sekali sama sejarah. Bahkan kalau bisa ya ampun, pengen banget sejarah itu udahlah Gak usah diambil nggak gitu ya. usah lah gitu. Cuman ya berhubung kan SD sampai SMA pun wajib ya belajar sejarah. Jadi aku pun mikir nih gimana caranya gue tuh bisa suka sama sejarah. Kalau ngelewatin baca buku, aku suka baca buku, tapi kalau buku yang berat-berat, sorry to say enggak dulu. Nah, aku caranya adalah aku suka baca komik. Nah, karena suka baca komik, jadi keseringan ambil buku-buku yang berkaitan dengan sejarah tapi lewat komik kayak gitu. Kalau memang teman-teman ada yang suka baca komik ya. Terus yang kedua, balik lagi kalau misalnya suka banget nonton, ya cari yang berkaitan dengan sejarah, karena meskipun tidak membantu kita memahami peristiwanya secara komprehensif, karena lagi-lagi kalau film kan ada tujuan komersial ya, tapi setidaknya kita dapat gambaran. Ya meskipun nggak akan minat-minat banget, tapi ya kita tahulah konteks pada saat itu kayak gimana gitu. Dari gue sendiri sih kalau dulu tuh yang bikin gue mulai suka sejarah, gue juga ketemu guru yang lumayan seru lah ketika menjelaskan dulu di SMA. Dia tuh bisa ngasih kita semacam apa ya, ini tuh terjadi gara-gara ini loh. Terus yang nggak ada di buku gitu, yang di buku sekolah ya maksudnya. Jadi banyak banget insight-insight dari sumber-sumber lain yang dikasih tahu ke kita, dan kita jadi tahu nih bolong-bolongnya tuh apa. Terus kayak dia juga ngasih tahu ini tuh terjadi di zaman ini, terus berulang lagi di sini, terus nanti itu juga akan berpengaruh nih sama kita sekarang. Jadi kita secara langsung atau maupun nggak langsung jadi tahu kalau misalnya sejarah itu berdampak loh ke kita, dan dengan kita belajar sejarah kita jadi tahu nih apa sih yang terjadi di zaman dulu, dan kita bisa menghindari itu untuk nggak dilakukan lagi kan di kedepannya. Jadi dengan itu tuh gue langsung kayak anjir, iya benar juga ya, kalau kita ngerti sejarah kita jadi nggak bakalan melakukan kesalahan yang pernah Sama dilakukan di sebelumnya benar, gitu. benar. Itu sih. Jadi inget nih Liv, jadi aku lupa deh, ada satu tokoh kalau nggak salah kayak Thomas Hobbes, terus juga aduh satu lagi agak-agak lupa namanya. Cuman memang sejarah ini jadi mata pelajaran wajib bagi para raja, calon-calon raja ke depannya. Karena sebenarnya dengan belajar sejarah kita kan lagi betul kata Olive belajar pola ya, apa yang sebenarnya akan terjadi 5-10 tahun yang ke depan. Meskipun nggak 100% sama, tapi setidaknya kita bisa belajar gambaran besar ketika ngadepin suatu peristiwa itu apa ya kayak gitu. Nah, raja-raja di Eropa pun sebelum dia masuk atau memimpin itu wajib banget belajar sejarah. Dan kalau kita mau nyambung ya ke sejarah kita ke Indonesia, kenapa sejarah agak-agak tidak diminati? Sebetulnya belajar sejarah atau belajar soshum itu adalah senjata sebetulnya untuk mengkritisi hal-hal yang mungkin nggak relate sama, bukan nggak relate, tapi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat besar gitu. Jadi kalau mau belajar sejarah, belajar ilmu sosial itu adalah belajar bagaimana ketika kita hidup tidak enak lah, ya kita harus bisa mengkritisi ya dengan cara kita belajar ilmu sosial kayak gitu. Cara berdebat sih lebih tepatnya kalau belajar ilmu sosial. Jadi kita bisa lihat suatu peristiwa, terus kita menganalisis, dan kita jadi tahu kan apa sih yang harus dilakukan nih sama masyarakat secara luas, dan yang kita jadi bagian dari masyarakat luas itu, supaya ini bisa berubah gitu kan. Jadi kalau ada orang yang bilang belajar sejarah tuh nggak penting, ilmu sosial tuh nggak penting, nggak bakal kepake, nggak gitu, karena itu yang sebetulnya bisa menentukan hidup kita nih secara masyarakat bermasyarakat luas bakal gimana ke depannya ya. Betul. Karena
Karena kalau misalnya kita merasanya kita baik-baik aja kok tanpa belajar sejarah, tanpa belajar ilmu sosial, kita nggak tahu di luar sana ada orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita, dan kita dengan belajar ilmu-ilmu ini bisa jadi membantu mereka untuk mengubah kondisinya itu kan yang sedang tidak baik-baik saja. Ih, seru banget nih. Seru banget kan? Jadi gitu, teman-teman di sini udah mulai tertarik belum nih untuk belajar sejarah? Kalau misalnya udah, mungkin kita bisa lebih banyak lagi share-share setelah ini terkait sejarah, tentang rekomendasi bukunya mungkin, atau film, atau kira-kira suatu peristiwa secara spesifik mungkin bisa kita bahas juga di Zenius Learning Podcast yang berikutnya. Oke, thank you Re, udah ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol lagi berikutnya. Ya.